Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita sampaikan, berkat rahmat dan karunia kita dapat bertemu kembali dalam pembelajaran agama Islam. Untuk pertemuan kali ini kita masuk ke bab 8 tentang hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Kemudian berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Baiklah anak-anak sekalian, kita langsung saja ya. Yang pertama yang harus kita kaji dalam pembahasan kali ini adalah apa makna haji, zakat, dan wakaf itu. Yang pertama kita lihat dulu pengertian daripada haji. Haji berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah menyengaja atau menuju. Ya. Kemudian menurut istilah, ya, haji ini dapat diartikan adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah dengan waktu yang sudah ditentukan disertai dengan syarat dan rukun-rukun yang mengikat. Ini tentang pengertian haji. Lalu yang kedua, bagaimana hukum haji? Ya, hukum melaksanakan haji ini, ya, ini adalah diwajibkan bagi yang telah mampu melaksanakannya. Ini sebagaimana disampaikan dalam surah Ali Imran ayat ke-97. Disebutkan di situ adalah barang siapa yang sudah mampu, ya, hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Jadi orang-orang yang melaksanakan haji itu adalah yang sudah mampu melaksanakan perjalanan. Nah, maksudnya di sini adalah bukan hanya sekedar mampu untuk pergi, tentu mampu juga untuk meninggalkan keluarga dan biaya yang ditinggalkan di kampung halaman dan memiliki biaya dalam pelaksanaan pemberangkatan sampai nanti kembali ke tanah air dan juga kondisi aman. Ya, maka disebutkan dalam ini wa man istata'a ilaihi sabila. Lalu disebutkan waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Siapa yang mengkufurinya, artinya bagi dia sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji dia tidak melaksanakan, maka dialah orang-orang yang telah mendustakan agama. Oke, selanjutnya. Bagaimana kewajiban haji? Ya kan? Kewajiban haji itu adalah hanya sekali seumur hidup. Ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang melakukan haji lebih dari satu kali? Itu sebenarnya adalah sudah masuk kepada sunnah bagi dia. Kewajiban haji itu hanya sekali dalam seumur hidup. Ya, jadi apabila ada orang yang melaksanakan ibadah haji lebih dari satu kali, maka hukumnya sunnah saja. Kalau dalam beberapa hadis Rasul mengatakan lebih bagus dia menghajikan orang lain. Lebih bagus dia menginfakkan, mewakafkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke? Selanjutnya, apa sih syarat-syarat haji itu? Ya, yang pertama adalah untuk syarat haji itu mestilah beragama Islam. Kemudian yang kedua berakal. Artinya orang-orang yang tidak waras, yang tidak normal, ya tidak ada kewajiban haji baginya. Lalu yang ketiga adalah mereka balik atau sudah dewasa. Maka dalam pelaksanaan ibadah haji itu ya tidak ada dibawa atau membawa anak-anak. Beda dengan umroh. Kalau umroh boleh saja kita bawa anak-anak. Nah, di sini salah satu bentuk daripada perbedaan antara haji dan umroh. Kemudian yang keempat adalah syaratnya harus ada muhrimnya bagi perempuan. Nah, bagaimana kalau seandainya tidak ada diiring oleh muhrim? Maka biasanya oleh penyelenggara ibadah haji itu ada dijadikan atau dimuhrimkan kepada orang lain dulu. Kalau memang tidak ada muhrim secara
qat'i yang sebagai pengikut bagi perempuan, maka boleh dia dimuhrimkan dulu kepada orang lain. Baru yang kelima adalah untuk melaksanakan ibadah haji mestilah mampu. Nah, itu tadi yang disebutkan, mampu secara fisik, mampu secara psikis, mampu secara finansial, ya, mampu dalam artian secara lahir dan batiniah. Kemudian anak sekalian, apa sih syarat-syarat sah haji? Nah, jadi dari syarat haji ini syarat sahnya. Yang pertama, mestilah dia ketika ingin mendapatkan sahnya haji yang dilakukan, mestilah beragama Islam, berakal sehat, ya kan? Dia laksanakan apa yang menjadi tuntunan daripada ibadah haji tersebut. Kemudian balik dan merdeka. Artinya dia bukan orang yang terhutang atau dalam bahasa dahulu disebut dengan budak. Nah, kemudian anak sekalian, selanjutnya adalah bagaimana dengan rukun haji. Nah, jadi tadi kan harus memenuhi syarat dan rukun. Syarat sudah, sekarang tinggal rukun. Yang pertama rukun haji adalah harus melaksanakan ihram. Artinya berniat menjalankan ibadah haji atau umroh disertai dengan pakaian ihram. Ya, lalu yang kedua untuk ibadah haji khususnya haruslah wukuf. Nah, wukuf artinya adalah hadirnya seseorang di padang Arafah sebagai pelaksana ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah dari zuhur atau zuruk hingga menjelang maghrib. Bagi siapa yang tidak ikut dalam wukuf, tidak hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah menjelang zuhur sampai maghrib, maka dia tidaklah sah hajinya, karena dia tidak mengikuti rukun haji salah satunya. Begitu juga lah nanti perbedaan antara haji dan umroh. Orang yang umroh kan tidak ada wukufnya, berarti orang yang hanya melaksanakan umroh tidak berhak disebut sebagai haji atau muhajjah. Tetapi orang yang sudah melaksanakan ibadah haji, sudah jelas dia melaksanakan ibadah umroh. Selanjutnya yang ketiga adalah harus melaksanakan tawaf. Artinya berputar mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 putaran dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Artinya berputar seiring arah jarum jam. Jadi tawaf ini nanti dibagi pula kepada 3. Ada tawaf qudum, tawaf ifadah, dan tawaf wada. Nah, ini perbedaan-perbedaan dari bagian daripada tawaf nantinya. Kemudian yang keempat adalah sya'i. Sya'i artinya adalah berlari-lari kecil antara Bukit Syafa dan Marwah sebanyak 7 kali putaran. Ya, ini menapaktirasi kisah Nabiullah Ismail alaihissalam bersama ibundanya dalam proses mencari air ketika baru melahirkan Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian yang kelima adalah tahallul, artinya mencukur atau memotong rambut, minimalnya adalah 3 helai rambut. Ya, makanya kebanyakan dari orang-orang yang sedang baru pulang melaksanakan ibadah haji dan umroh itu langsung memotong semua atau menggunduli kepalanya. Kemudian yang terakhir adalah tertib, artinya melakukannya secara berurutan. Artinya dimulai dari ihram, wukuf, tawaf, sya'i, tahallul, dan tertib. Jangan pula nanti didahulukan tawaf baru ihram, atau didahulukan dulu tahallul baru wukuf, itu tidak boleh. Ya, jadi orang-orang yang melaksanakan rukun haji ini maka barulah syah hajinya. Oke, anak-anak sekalian, barangkali ini dulu pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini menambah ilmu pengetahuan kita tentang ibadah haji dan umroh, dan mudah-mudahan ini membawa berkah buat kita bersama. Dan senantiasa juga kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga wabah ini cepat berlalu dan bisa kita kembali seperti sedia kalanya. Dan ingat tampilan slide sekarang yang terakhir, sholatlah Anda sebelum Anda disolat.